Guys, pernah nggak sih kamu ngalamin situasi di mana seseorang yang dulu tiba-tiba ngilang, sekarang muncul lagi seolah-olah nggak pernah kejadian apa-apa. Dulu cuek banget, nggak bales chat, mendadak dingin, bahkan menjauh. Tapi tiba-tiba dia kirim pesan hai atau like salah satu postingan kamu. Kayak semuanya baik-baik aja. Dan di momen itu, kamu mulai mikir, harus dibalas nggak ya? Ini tanda dia pengen balik atau cuma mau ngecek apakah aku masih di tempat yang sama. Nah, yang banyak orang nggak sadari adalah kadang ini bukan soal perasaan tapi soal kontrol. Ini bukan tentang dia kangen kamu atau pengen balikan. Kadang ini cuma soal pengaruh. Dia cuma lagi ngecek apakah kamu masih nungguin atau kamu udah berubah. Dan ini berlaku buat siapa aja, baik kamu cewek atau cowok. Karena di zaman sekarang, dinamika hubungan gak sesederhana itu. Kalau kamu salah langkah di momen ini, kamu bisa kehilangan respect. Tapi kalau kamu tahu cara ngadepinnya, kamu bisa balik pegang kendali. 1. Kalau dia yang duluan nyapa. Waktu seseorang yang sempat menjauh tiba-tiba menghubungi lagi, itu bukan tanpa alasan. Banyak yang mikir mungkin dia kangen. Tapi kenyataannya nggak selalu begitu. Kadang, dia cuma pengen tahu. Kamu masih ada di tempat yang sama atau udah jalan terus? Ini penting. Pesan itu bukan sekadar pesan. Itu bentuk cek ombak. Dia pengen tahu apakah dia masih punya tempat di hidupmu. Dan banyak banget yang kejebak di titik ini. Langsung bales cepat, langsung terbuka, langsung semangat. Tapi yang nggak disadari, reaksi itu nunjukin bahwa kamu masih bisa ditebak, masih mudah digerakkan. Dan sayangnya, hal itu bikin daya tarikmu berkurang. Jadi, langkah pertama adalah berhenti sejenak. Nggak usah buru-buru bales. Luangin waktu buat mikir. Karena cara kamu ngerespons di titik ini bisa nentuin arah hubungan selanjutnya. 2. Jangan terlalu gampang diakses. Kita semua tahu rasanya waktu seseorang cuek. Waktu kita nungguin balasan yang nggak kunjung datang. Dan ketika akhirnya dia muncul lagi, pasti ada rasa lega. Tapi di situ juga jebakannya. Kalau kamu langsung kasih akses penuh, langsung bales cepat, langsung siap ngobrol panjang lebar, langsung siapin waktu kapanpun dia mau. Kamu kehilangan sesuatu yang penting, nilai kamu sendiri. Kamu perlu tunjukin bahwa hidupmu tetap jalan. Bahwa kamu punya prioritas, aktivitas, dan dunia sendiri. Ketika kamu terlalu mudah diakses, kesannya kamu masih bergantung sama dia. Dan percayalah, itu nggak menarik buat siapapun. Bukan berarti kamu harus jual mahal, tapi kamu harus tetap punya batas. Biarkan dia tahu bahwa kalau dia mau masuk lagi ke hidupmu, ada prosesnya. Ada harga yang harus dia bayar, yaitu usaha dan konsistensi. 3. Perhatikan niatnya. Enggak semua yang datang itu serius. Ada yang balik cuma karena bosan, atau karena sedang gagal di tempat lain, atau cuma pengen ngetes, kamu masih mikirin aku enggak ya? Makanya, penting banget buat baca energi dia. Jangan langsung terbawa perasaan. Jangan langsung mikir, wah mungkin ini kesempatan kedua. Cek dulu, apakah dia beneran hadir? Apakah dia konsisten? Atau cuma muncul sebentar lalu hilang lagi? Kalau dia ngirim hai, tapi nggak ada kelanjutannya, itu udah cukup nunjukin niat sebenarnya. Dan di situ, kamu bisa ambil keputusan. Jangan biarin orang yang nggak punya niat jelas ngerusak ketenangan yang udah kamu bangun. 4. Bikin dia usaha. Seringkali kita dikondisikan buat mikir bahwa kalau ada orang yang ngasih kita sedikit perhatian, kita harus kasih semuanya. Padahal perhatian itu nggak murah. Energimu, waktumu, fokusmu, itu semua berharga. Jadi, ketika seseorang yang dulu menjauh pengen balik, dia harus nunjukin bahwa dia layak buat dapetin itu semua lagi. Jangan langsung kasih akses penuh, biarin dia usaha.
Biarin dia nunjukin bahwa dia benar-benar pengen jadi bagian dari hidupmu lagi. Mulai dari obrolan yang ringan. Lihat, apakah dia follow up, apakah dia inisiatif ngajak ngobrol, atau cuma muncul pas butuh sesuatu. Kalau dia serius, dia bakal tunjukin. Tapi kalau dia cuma main-main, dia nggak bakal tahan buat berusaha lebih lama. 5. Kamu yang pegang ritme. Satu kesalahan yang sering kejadian adalah kita nyesuaiin diri dengan kecepatan orang lain. Pas dia tiba-tiba intens, kita langsung ikut intens. Pas dia pelan, kita jadi bingung dan overthinking. Padahal, dalam hubungan apapun, yang sehat itu yang seimbang. Dan kamu punya hak buat ngatur kecepatan itu. Nggak usah buru-buru, jangan juga terlalu pasif. Tapi kamu bisa tentuin sendiri. Kapan kamu nyaman ngobrol, kapan kamu butuh waktu, dan kapan kamu pengen lihat dulu usaha dia. Jangan biarin dia yang ngatur semua tempo, karena begitu kamu jadi reaktif, kamu kehilangan posisi untuk memimpin dinamika hubungan itu sendiri. 6. Jangan tarik lagi masa lalu. Pasti ada godaan buat bilang, dulu kamu kemana aja? Atau kenapa dulu ninggalin aku? Tapi percayalah, itu nggak ngasih kamu kejelasan. Yang ada, kamu justru nunjukin bahwa kamu belum selesai dengan perasaan kamu sendiri. Orang yang balik ke masa lalu terus-menerus biasanya masih terjebak di sana. Dan kamu nggak mau kelihatan kayak kamu belum bisa move on. Biarin dia yang ngerasa bersalah kalau memang perlu. Tapi kamu tetap jalan terus. Kalau dia mau jelasin, silakan. Tapi kamu nggak perlu minta. Kamu cukup nilai dari apa yang dia lakuin sekarang. Apakah dia berubah? Apakah dia lebih menghargai kamu? Itu yang lebih penting dari penjelasan apapun. 7. Jaga emosi tetap stabil. Dan ini yang paling penting. Jaga emosi kamu. Jangan terlalu seneng. Jangan terlalu kecewa. Jangan terlalu cepat berharap. Dan jangan terlalu gampang terjebak. Orang yang punya kendali atas emosinya itu kelihatan beda. Dia tenang, dewasa, dan punya daya tarik tersendiri. Kamu bisa merespons, tapi nggak reaktif. Kamu bisa ngobrol, tapi tetap netral. Orang yang datang dan pergi dari hidup kamu nggak boleh punya kekuatan sebesar itu atas kamu. Apalagi kalau dia nggak nunjukin usaha yang sepadan. Jadi intinya, saat seseorang yang pernah ninggalin kamu tiba-tiba balik, itu bukan tanda kamu harus buka pintu lebar-lebar. Justru itu momen di mana kamu bisa nunjukin siapa dirimu sekarang. Kamu yang punya kontrol, kamu yang tentuin batas, dan kamu yang pegang arah hidupmu. Kalau dia serius, dia akan menyesuaikan diri. Tapi kalau dia cuma main-main, dia bakal mundur sendiri. Dan itu bukan kehilangan, itu perlindungan.